Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesira Nur Azizah ingin menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, serta memprediksi nilai variabel terikat tersebut. Metode ini disebut sederhana karena hanya melibatkan dua variabel dan hubungan keduanya digambarkan dalam bentuk garis lurus. Dalam regresi linear sederhana terdapat dua variabel. Yang pertama ada variabel X, yaitu variabel yang memengaruhi. Yang kedua ada variabel Y, yaitu variabel yang dipengaruhi. Contohnya, X itu adalah jumlah jam belajar dan Y itu adalah nilai ujian. Artinya, nilai ujian diasumsikan dipengaruhi oleh jumlah jam belajar. Berikutnya ada persamaan regresi linear sederhana. Bentuk umum persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. Keterangannya, Y sama dengan nilai variabel terikat yang diprediksi, A atau konstanta sama dengan nilai Y ketika X sama dengan 0. Dan yang ketiga ada B, koefisien regresi sama dengan besarnya perubahan Y akibat perubahan X. Dan yang keempat ada X sama dengan variabel bebas. Jika nilai B positif, maka peningkatan X akan diikuti peningkatan Y. Sebaliknya, jika B negatif, peningkatan X akan menyebabkan penurunan Y. Tujuan penggunaan regresi linear sederhana adalah regresi linear sederhana digunakan untuk yang pertama ada mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, mengukur besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga, memprediksi nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X. Contoh penerapannya itu misalnya diperoleh persamaan regresi. Y sama dengan 50 plus 5X. Artinya, ketika X sama dengan 0, nilai Y adalah 50. Setiap kenaikan satu satuan X akan meningkatkan nilai Y sebesar 5 satuan. Lalu berikutnya ada asumsi regresi linear sederhana. Agar hasil regresi dapat digunakan dengan baik, beberapa asumsi berikut harus dipenuhi. Yang pertama itu ada hubungan antara X dan Y bersifat linear. Yang kedua ada data berdistribusi normal. Dan yang ketiga tidak terdapat pensilan atau outlier yang ekstrim. Dan yang terakhir ada varians data bersifat homogen. Regresi linear sederhana ini membantu menjelaskan hubungan sebab akibat secara kuantitatif melalui pendekatan garis lurus. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian dan analisis data karena sederhana, logis, dan mudah diinterpretasikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari. Saya akan menjelaskan pengertian korelasi dan jenis koefisiensi korelasi. Yaitu yang pertama, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui arah, kekuatan, dan signifikasi hubungan antar variabel. Yang kedua yaitu dua variabel berkorelasi bila perubahan satu variabel diikuti perubahan variabel lain secara linear. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis koefisiensi korelasi. Yang pertama, numerik, yaitu Person, Spearman, Candles, Taubi. Yang kedua, ordal, yaitu Gemma, Somers, Candles, Taubi, Tausi. Yang ketiga, nominal, yaitu kontingensi, koefisien, dan lambda. Dan yang keempat, nominal dan interval, yaitu eta. Selanjutnya adalah tujuan analisis korelasi, yaitu 1. Mengetahui hubungan antar variabel, apakah positif, negatif, atau tidak berhubungan. Yang kedua, mengukur kekuatan hubungan, yaitu menentukan seberapa kuat dua variabel saling berhubungan. Yang ketiga, menentukan arah hubungan, apakah perubahan variabel diikuti searah atau berlawanan. Yang keempat adalah prediksi variabel, digunakan untuk memprediksi perilaku atau nilai variabel berdasarkan hubungan dengan variabel lain.
Dan yang terakhir adalah validasi model atau teori, membantu menguji konsistensi hubungan dengan teori yang ada sehingga memperkuat validitas model penelitian. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model statistik yang menggambarkan hubungan satu variabel respon yaitu Y dengan lebih dari atau sama dengan dua variabel bebas yaitu X1, X2, Xn. Tujuannya untuk memprediksi nilai Y dan melihat arah hubungan setiap prediktor terhadap Y. Untuk persamaan umumnya dapat ditulis seperti ini, dan keterangannya Y sama dengan variabel respon, A sama dengan konstanta, B1, B2, dan Bn sama dengan koefisien regresi, X1, X2, dan Xn sama dengan variabel bebas. Dan jika variabel bebas hanya ada dua, dapat ditulis seperti ini. Untuk makna koefisien regresi, B sama dengan 0, yaitu X tidak mempengaruhi Y. B negatif, yaitu hubungan terbalik dengan Y. Dan untuk B positif, yaitu hubungan searah dengan Y. Dan untuk perhitungan koefisien, nilai A, B1, B2 dihitung dari berbagai jumlah selisih atau deviasi variabel seperti berikut. Model bisnis berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang akan ditawarkan, menentukan target pasar, serta memperkirakan biaya yang diperlukan guna memperoleh keuntungan. Selain itu, model bisnis membantu investor dalam menilai prospek perusahaan yang diminati dan menjadi acuan bagi karyawan dalam memahami arah serta tujuan perusahaan di masa depan. Kondisi perekonomian dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, jumlah investasi yang masuk, serta rasio harga ekspor dan impor. Faktor-faktor tersebut terjadi akibat perbedaan permintaan mata uang antara negara pengimpor dan negara pengekspor, serta perbedaan tingkat penanaman modal. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi suatu negara adalah dengan melakukan prediksi. Dalam bidang bisnis dan keuangan, prediksi dilakukan terhadap setiap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, hasil prediksi harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Untuk memperoleh hasil terbaik, diperlukan perbandingan berbagai mode prediksi agar dapat dipilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan. Kondisi perekonomian dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, jumlah investasi yang masuk, serta rasio harga ekspor dan impor. Faktor-faktor tersebut terjadi akibat perbedaan permintaan mata uang antar negara pengimpor dan pengekspor, serta perbedaan tingkat penanaman modal. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi suatu negara adalah dengan melakukan prediksi. Dalam bidang bisnis dan keuangan, prediksi dilakukan terhadap setiap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, hasil prediksi harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk memperoleh hasil terbaik. Diperlukan perbandingan berbagai metode prediksi agar dapat dipilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan.